utawi iki ku ketabahane Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemarin kita sudah bahas sedo kapundhut Kanjeng Nabi masuk pada fase-fase kepemimpinan Khalifah lama tufiya. Semangsana sedo sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana mangka ana sapa Abu Bakar iku ghaiban wong kang lunga kharijal Madinati ing dalem jabane Madinah. Ketika Rasul wafat kapundhut, Sayyidina Abu Bakar berada di luar kota. Lama balaga mangka semangsane tumeka hu ing Abu Bakar apa al-khabru kabar wafate Nabi akbala ngedep sapa Abu Bakar alanas ing atase menungso. Bahwa jatuh mangka nemu sapa Abu Bakar hum ing nasfi tirabin ing dalam poyang payingan minal husni karena susah ala firaqir Rasul sallallahu alaihi wasallam ing atase pisah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu demikian Abu Bakar mendatangi semua orang yang kumpul pada saat itu di depan rumahnya Nabi yang dalam keadaan payah, susah, sedih, luar biasa karena berpisah dengan Nabi Muhammad. Fasa'ida mangka munggah sapa Abu Bakar al-minbar ing mimbar wa khatabalan khutbah sapa Abu Bakar an-nas ing menungsa khutbatan kelawan khutbah hasakum kang ngajak sapa Abu Bakar fiya ing dalam khutbatan ala sabri ngatasé sabar maca sapa Abu Bakar fiya ing dalam khutbah. Apa sing diwaca man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budullaha fa inna Allah hayyun la yamut. Man sapa wae kana kang ana sapa man yang butuh iku nyembah sapa man Muhammadan ing Nabi Muhammad fa inna Muhammadan mangka setukune Nabi Muhammad qad mata iku teman-teman setu sapa Nabi Muhammad. Wa man lan sapa wae kana kang ana sapa man yang butuh iku nyembah sapa man Allah ing Allah fa inna Allah mangka setemene Allah iku hayyun kang gesang la yamutu kang ora mati. Satu di antara khutbah yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah tentang pertama kali ketauhidan. Menyelamatkan tauhid seseorang, menyelamatkan keimanan mereka agar jangan sampai mengkultuskan baginda Rasul. Langsung disebutkan barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad maka sesungguhnya Nabi Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Summatala qauluhu ta'ala, lalu menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu fa imma ta'aw qutila anqalabtum ala a'qabikum. Wa ma Muhammadun lan ora ana sapa Muhammad illa rasul kejaba iku utusan. Qad khalat kang teman-teman wis keliwat min qablihi saking sadurunge Nabi Muhammad sapa ar-rasulu pira-pira rasul. Fa immata arata mangko lamun mati sapa Nabi Muhammad au kutila atawa dipateni sapa Nabi Muhammad ing kala betum. Mangka bari sira kabeh ala angqabikum ing atase tungkak ira kabeh, maksudnya apakah kalian akan kembali murtad? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablir rasul fa imma ta'aw qutila an qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan hanya seorang rasul
yang tentu sudah didahului oleh para rasul-rasul terdahulu sebelumnya. Lalu apakah kalau Nabi Muhammad sudah meninggal, kalian akan kembali ke masa jahiliyah kalian? Meninggalkan iman, meninggalkan tauhid, menjadi musyrik, murtad, kembali? Wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhu ajladan nas li firaqir Rasul sallallahu alaihi wasallam aqwahum wa ashaddahum ba'san. Oleh karena itu, Abu Bakar adalah setabah-tabahnya para manusia yang menerima kapundute Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling kuat dan paling sabar menahan perasaannya. Dan tentu Abu Bakar juga orang yang paling tabah. Fa khaffa inda idzin jazza'un nas wattakhadhu Abu Bakrin qadwatan fi sabri was sabati. Lalu setelah mendengar khutbah dari Abu Bakar As-Siddiq, para manusia, para sahabat-sahabat lalu merasa ringan, merasa enteng, bisa mulai menerima, dan mereka mengambil kesabaran dan ketabahan Abu Bakar As-Siddiq sebagai contoh yang patut untuk ditiru. Itulah kenapa pada pada kenyataannya nanti mereka itu akan mengangkat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pribadi yang luar biasa. Tentu kita tahu sejarah mencatat kecilnya Abu Bakar itu karib juga dengan baginda Nabi. Itu sahabat dari kecil, dan kata Nabi, saat aku menyampaikan risalah, maka orang yang paling mudah menerima adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sekali ngomong, Abu Bakar langsung terima. Sekali menyampaikan risalah, Abu Bakar tidak menyangkalnya, tidak menyanggahnya, langsung beriman begitu saja. Itulah kebaikan di antara yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Abu Bakar Siddiq itu pernah menasehati teman-temannya, kita itu jangan terlalu bikin malaikat pencatat bingung. Ojo nganti kowe gawe malaikat pencatat mukatibin itu bingung, nanti lama-lama dendam. Ya. Apa yang dimaksud oleh Abu Bakar As-Siddiq begini, Bu. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun tidak membutuhkan buku catatan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu semuanya, tapi Allah tetap memerintahkan para malaikat untuk mencatat semua aktivitas yang dilakukan, yang dikerjakan oleh manusia. Apapun itu. Termasuk omongan. Jadi omongan apa saja dicatat, Bu. Dari semenjak bangun tidur sampai tidur lagi, semua omongan, semua kalimat, semua obrolan dicatat oleh malaikat katibin. Semuanya dicatat. Jadi pesannya Abu Bakar, ojo nganti malaikat pencatat itu dendam, ojo nganti gawe jengkel. Misalkan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi ngomong sesuatu sing ora manfaat. Karuan kalau kita subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, jelas-jelas ibadahnya, jelas-jelas pahalanya. Ya kan? Mengajak kepada kebaikan, itu sudah jelas-jelas bentuknya nilai ibadah. Atau mungkin jelas-jelas misuh, misalkan sesuatu yang kotor misalkan, itu jelas salah. Jadi malaikat pencatat amal itu mudah untuk
memilah-memilihnya. Oh, ini keliru, ini salah, ini benar, ini baik. Tapi kalau omongan-omongan kelantur itu bikin bingung. Ki omongan apa? Pan dicatat omongan nggak manfaat, mau ditulis omongan nggak guna, kan bikin jengkel. Asu-asu sambil ngopi wis nglayal. Kejane nek balik kok Taiwan gawe usaha modalnya 200 juta, hasil per bulan itu 10 juta, wis balik sadurunge 2 tahun. Kok ngomong-ngomongan apa? Ngomong-ngomongan lantur, padahal itu dicatat semua sama malaikat ketibin. Kan nggak bisa. Omongan yang semacam itu bisa dimaknai kemaksiatan, bisa dimaknai ibadah, nggak bisa kan? Makanya juga malaikat pencatat kayak bingung teman-teman ngono lho. Sing sering ngobrol ya. Soalnya tukar pikir, ngomong-ngomongan sing ora jelas. Kalau jenengan istighfar, astagfirullahaladzim, kena kan? Dicatat, si A baca istighfar, jaluk sepuro karo pangeran, dilaporna karo pangeran kan? Si A misu-misu, cancu, kurang ajar, kunyuk misalkan, wis kena kayak omongan-omongan fasik, dicatat kan? Wis kena, omong-omongan sing ora jelas malah bikin malaikat bingung. Itu satu di antara pesan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk kita. Ya, untuk kita. Jadi ojo nganti omonganmu gawe bingunge malaikat pencatat amal. Yakini, percayai, imani, setiap omonganmu dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya dicatat. Ya. Ya karena Misalkan kalian ketemu teman baru, misalkan. Lalu kalian punya masalah, nasib, ya ditulis nasib. Kayak gitu, Bu. Tulis semuanya. Ketemu lagi sama teman, nasib, ya sudah tulis saja nasib. Cari malaikat ke tulisan apa? Keluh kesah model ngono gue ya. Semuanya dicatat. Makanya dalam Al-Qur'an kan dijelaskan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, idza zulzilatil ardu zilzal. Nah, kalau zilzal saja itu sudah selesai, Bu. Tapi zilzalah dilanjutkan. Sudah diangkat, dibrukna lagi gitu loh. Artinya apa? Artinya bahwa seluruh aktivitas, perilaku, pekerjaan, hatta omongan itu semuanya nanti akan terlihat dan dimintakan pertanggungan jawab. Pepah-poh terus, misah-misu terus karepmu ki opo. Dan semua perangkat yang ada kita miliki, semua perangkat yang kita pakai, itu akan menjadi saksi dari perilaku yang kita kerjakan. Pakaianmu loh, Bu, akan menjadi saksi. Di tuku ora denggo, nggo pamer-pameran tok. Aku kuat tuku gamis model terbaru, anyar, denggo eman-eman. Nah, tujuanmu tuku pakaian ke apa? Artinya apa? Kalian menghilangkan fungsi pakaian itu sendiri. Bahwa fungsi pakaian itu adalah menutup aurat. Nyatanya orang dinggo. Oh. Gamisnya gue liatin jenengan besok. Nalini gulung. Aku dianggur nang model ngene iki. Karepmu piye? Ya jajal. Lah terlalu
terlalu banyak, Pak. Makanya juga ada. Cukup telu. Dina napi itu kok duwene telu ya pas kan sedina dinggo esok ganti sing kas dinggo dikumbang kan ngono. Walhasil bahwa Abu Bakar As-Siddiq menyelamatkan tauhid saat kabundute Kanjeng Nabi. Walaupun sebenarnya Sayyidina Umar pada saat itu masih misu-misu. Ya. Sayyidina Umar itu masih misu-misu. Artinya tidak terima. Didapati Sayyidina Umar masih berkoar-koar bahwa Nabi Muhammad itu tidak mati, melainkan seperti Musa mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu lagi menghadap Allah, nanti kembali lagi, tenang saja. Masih punya keyakinan yang semacam itu. Sebagai selayaknya Nabi Musa meninggalkan kaumnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama kemudian bawa pulang Taurat. Itulah yang terjadi saat ini. Dan sekarang Nabi Muhammad sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa dengan lantang Abu Bakar mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah la hayyun la yamut. Sambil menyampaikan satu ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul fa immata aw qutilan qalabtu ala aqabikum. Ayo, sekarang Nabi sudah kapundut. Apa kalian akan kembali ke masa jahiliyah? Akan kembali ke musyrik, akan murtad kalian semua? Padahal hakikatnya Nabi Muhammad hanya sebatas seorang Rasul. Selesai. Ad-Darsul Khamis, Mubayya'atuhu radhiyallahu anhu. Bangda wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam ing dalam sakwise saitane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istama'a pada kumpul Al-Ansori sapa Al-Ansori piro-piro sahabat Ansor fi kubbatin ing kubah ta'arafu kang dikenal bisa kifatihi Bani Sa'id. Kemarin saat saya umroh saya itu nengok sebentar ke Sakifah Bani Sakif Bani Said. Sekarang itu kayak taman. Posisinya Sakifah itu sekarang kayak taman. Kalau dulu gambarannya itu pohon-pohon rindang jadi tempat jagongan, Bu. Tempat base camp lah ya, tempat kumpul. Nah, sekarang di samping sebelah kanan Masjid Nabawi itu ada satu sebidang tanah yang masih rindang juga, masih dipenuhi pohon-pohon. Disitulah pembeatan Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu sahabat Ansor kumpul di sana. Ya, saat sahabat Ansor kumpul di sana lalu mengatakan bahwa kita harus mencari pemimpin 2. Dari Ansor 1, dari Muhajirin 1. Nanti siapa yang akan dipilih? Gitu. Walhasil bahwa orang-orang Ansor itu sudah kumpul dulu. Abu Bakar belum. Ya, Abu Bakar belum. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu nanti terakhir beat Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena pada saat pembeatan itu ada terjadi konflik sedikit. Ya, ada terjadi konflik sedikit antara Ali dengan Ahlul Bait. Sehingga
tidak langsung membeat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Walhasil orang-orang Ansor itu sedang kumpul membicarakan tentang siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin. Fiman yatawalla al-khilafah. Faqarra ra'yuhum ala mubayati za'imihim. Walamma alima muhajiruna bijtima'ihim asra'u ila Saqif yataqaddam Abu Bakar wa Umar wa Abu Ubaidah. Ketika tahu, maka Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah itu mendatangi orang-orang Ansor. Sedangkan kaum Ansor sendiri telah mufakat untuk mengangkat pemimpin mereka dari Sa'ad bin Ubadah, yaitu dari Khazraj. Ya. Orang mulia juga. Nah, ketika sahabat Muhajirin mengetahui bahwa sahabat Ansor sudah kumpul, ramai, membicarakan tentang khalifah, siapa yang pantas untuk menjadi pengganti baginda Rasul, maka Abu Bakar As-Siddiq menuju Saqifah tersebut. Ya. Sahabat Muhajirin itu datang dipimpin oleh Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah. Datang ke sana. Sampai di sana, golongan Ansor itu mengatakan kepada seluruh kaum Muhajirin. Apa yang disampaikan? Minna amirun minkum amirun wastaddal jadalu wal khilafu. Dari kita ada seorang pemimpin, dan dari Tuhan pun ada pemimpinnya, ada amirnya. Oleh karena itu lalu timbullah perbantahan, cekcok, bantah-bantahan. Wa khatab Abu Bakar khutbatan bayyana fi hal hadafal al asma min ja'lil khilafati li Quraisyin summa qala nahnul umara'u wa antumul wuzara'u wa la yadinul arabu illa li Quraisyin wa qad raditu lakum ahada hadainil rajulaini yakni Umar ibn al-Khattab wa Abu Ubaidah. Karena pada saat itu tegang, Abu Bakar langsung naik menyampaikan khutbah. Apa yang disampaikan dalam khutbahnya, beliau menerangkan bahwa tujuan terutama mengapa khalifah itu harus dipegang oleh kaum Quraisy. Alasannya diantara lain adalah kitalah yang menjadi amir atau pemimpin dan golongan saudara-saudara yang jadi wazir atau menteri. Ya, menterinya dari kalangan Muhajirin. Ya, nyatanya memang semacam itu. Bahwa Abu Ubaidah. Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Karena Umar dan Abu Ubaidah itu dari kalangan Quraisy. Sedangkan Ansor harus menjadi para menterinya, para pembantunya. Sudahlah, agama itu tidaklah orang Arab itu beragama. Orang mungkin ada Islam, orang mungkin ada iman. Gak mungkin kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau memang tidak ada bangsa Quraisy, maksudnya seperti itu. Karena notabene Nabi adalah orang Quraisy. Maka pengganti yang pantas adalah orang Quraisy, bukan dari Ansor. Nyatanya nanti setelah itu khalifah seluruhnya itu dari kalangan Quraisy. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka seketika itu Umar lalu bangun
menenteramkan perdebatan di antara yang terjadi itu. Seketika Umar bin Khattab menjabat tangan Abu Bakar As-Siddiq dan membeatnya saat itu juga. Ranunggu, Bu. Umar dengan ketegasannya, Umar dengan keberaniannya, Umar dengan pribadinya yang selalu tegas, yang selalu berani, yang selalu kita tahulah Umar ganasnya kayak apa. Langsung dijabat Abu Bakar, dibeat saat itu juga, diikuti oleh Abu Ubaidah dan para sahabat-sahabat yang lain pada saat itu. Maka seketika itu juga Abu Bakar dibeat di Sakifah Bani dan saya pada saat itu mendatangi tempat di mana pas persis di beatnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Sakifah dari Bani Sa'id. Sampai sekarang masih ada diabadikan, tidak digusur. Ya, sebagai bentuk penghormatan. Supaya ada bukti bahwa disinilah tempat ketika Abu Bakar As-Siddiq itu di beat. Kemudian Abu Bakar masuk masjid di beat oleh banyak orang, lalu beliau di beat, lalu khutbah yang tentu isinya agar mereka itu berpegang teguh dengan agama dan merencanakan politik untuk yang dimaksudkan oleh beliau adalah guna untuk mengatur mereka. Pertama kali di beat Abu Bakar As-Siddiq, apa yang dikatakan, aku tidak jauh lebih baik dari kalian. Ini kalimatnya Abu Bakar, kurang lebihnya. Aku terpilih menjadi seorang pemimpin bukan berarti yang terbaik di antara kalian. Oleh karena itu, kalau aku melakukan kebaikan, ikuti. Tapi kalau aku melakukan kesalahan, luruskan. Kecap selesai, seorang Bedui mengatakan, wallahi, andaikan engkau melakukan kesalahan, tak potong lehermu saat itu juga. Orang kampung, ya orang-orang kampung, bukan orang terpandang, orang kampung biasa gitu loh. Andaikan engkau melakukan kesalahan dan kewenang-wenangan, sewenang-wenang melakukan itu, maka aku akan membunuh dirimu. Saat itu juga. Nah, itu yang membuat Abu Bakar As-Siddiq makin bisa menerima. Oh, berarti aku dipantau, orang masalah lah. Ya. Sebab repot, kesalehan orang itu, orang soleh ketika menjadi pemimpin itu akan jadi lebih soleh. Nek wong biasa kan orang mikir, Bu. Ya. Kalau orang biasa kan nggak punya pikiran, nggak punya beban. Bangun tidur, bikin kopi, ya sudah selesai. Pengen ngaji ya tinggal ngaji, ya kan? Artinya apa? Tidak ada kegiatan yang mengharuskan, gitu loh. Tapi beda dengan pemimpin, sosok seorang pemimpin bangun tidur sudah dibruki seluruh kewajiban. Ngatur zakat, ngatur macam-macam. Tegak demi tegaknya syariat agama. Itu semuanya dikelola. Pajak segala macam, itu semuanya dikelola. Putek. Dan lucunya, hari pertama di beat Abu Bakar As-Siddiq, paginya masih ke pasar, Bu. Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, satu hari setelah pelantikan menjadi seorang khalifah, menjadi presiden, pergi ke pasar jualan. Ya saking polosnya gitu loh.
Saking polosnya Abu Bakar As-Siddiq, saking baiknya beliau. Ya tetap pergi ke pasar, dagang, jualan, ya memang pribadi pembisnis gitu loh. Abu Bakar itu pedagang gitu loh. Ya sudah jualan. Lalu teman-temannya, sahabat-sahabat yang lain mengatakan, wahai khalifah, mbok ojo ngono toh. Ya, jangan begitu. Kamu sudah diberikan beban yang luar biasa. Cukup ngantor saja, nanti kita gaji dari Baitul Mal. Ya. Kasihan, masyarakat itu kasihan gitu loh. Mereka harus diurusi. Bayangkan, andaikan satu wilayah tanpa kepemimpinan, maka selesai semuanya. Maka selesai. Makanya semua sahabat-sahabat yang lain bersepakat, sudah Abu Bakar pulang sekarang dari pasar, ngantor saja, urusi masyarakat, ambil gaji dari Baitul Mal. Akhirnya Abu Bakar setuju. Tapi saking baiknya, Bu, saking baiknya saat Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, sebelum itu semua gaji dikembalikan, Bu. Orang ada wong apik selain Abu Bakar. Kata Abu Bakar, risih katanya. Aku kayak risih. Mangan duitnya wong. Padahal gaji lu. Oh, jenengan gaji telat telung dina, wis muring-muring kan? Ijane majikan piye karepe? Muring-muring. Abu Bakar sebelum wafat, seluruh gaji dari semenjak di beat sampai mau digantikan nantinya, sampai mau wafat, seluruhnya dikembalikan. Totalnya berapa miliar itu? Tapi wong dasare wong sugih, Abu Bakar ya wong sugih, pembisnis, yang duwe harta, seluruhnya dikembalikan. Nah, yang repot ketika wafat itu Umar itu luar biasa, Bu. Umar bin Khattab itu loh yang kalian kenal dengan ganasnya itu. Lucu. Kata Umar bin Khattab dia di hadapan jasadnya Abu Bakar, mbok wong kok aja ngel-ngel na wong ngono lho. Kamu itu jangan bikin kita itu susah. Padahal Abu Bakar itu orang baik, orang sebaik-baiknya orang setelah Nabi, Abu Bakar. Cara kasarnya ngono lah ya. Cara kasarnya. Tidak ada yang lebih baik setelah Nabi kecuali Abu Bakar. Artinya wong apik bener kan. Makanya Umar ki misu-misu. Umar itu marah-marah atas kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apa persoalannya? Persoalannya Umar yang Umar yang nanti akan menggantikan Abu Bakar. Lah sekarang Abu Bakar itu menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang lugas, pemimpin yang sabar, pemimpin yang baik hati, pemimpin yang penyayang, pemimpin yang macam-macam. Setelah itu digantikan Abu Bakar yang memang peringannya itu kasar, keras, luar biasa. Masa kas diganteni wong apik, diganteni wong ngono kuwi? Makanya Abu Umar itu marah-marah. Wong dadi wong ki aja sing apik-apik nemen ngono lho. Bikin susah yang menggantikan. Wong kok apike ngono kuwi. Akale ngalem tapi Akale misu-misu tapi ngalem ngono lho maksudnya. Misu-misu tapi ngalem. Memang yang ngel-ngeli wong. Ya, jenengan bisa bayangkan. Ya kan? Pemilihan pemimpin, pemilihan ketua yang dulunya itu orang baik, punya banyak
pemikiran-pemikiran yang jitu, habis itu digantikan posisi dengan orang-orang yang punya pikirannya biasa, cuma kesalehan saja misalkan. Kalau kesalehan tidak diragukan, semua orang itu saleh. Baik Ansor maupun Muhajirin, itu orang-orang baik semua. Ya kan? Tapi kan cara mereka menyikapi tentang kesolehan beda-beda, Bu. Enggak semua sama. Semuanya soleh, tapi caranya itu beda. Ya. Tidak semua cara itu sama. Ada yang dengan amar ma'ruf nahi mungkar, ya sedikit keras sedikit, karena hukum fikih harus ditegakkan misalkan. Ada yang sedikit mengkolaborasi antara hukum dengan adat, ada yang semacam itu. Biar caranya ben masyarakat tidak meninggalkan ini, tapi diganti dengan sesuatu yang manfaat, sesuatu yang baik. Ada yang menggodok dengan kultur, budaya dan lain sebagainya. Artinya macam-macam lah ya. Artinya macam-macam. Tapi intinya itu adalah sama. Intinya adalah sama, kesalehan, kebaikan, keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya mereka pun bisa menerima pembeatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifatur Rasul, pengganti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari Ansor maupun Muhajirin. Kalau Muhajirin sudah pasti tentu setuju karena merasa aman kan, pasti amannya dong. Wong pemimpinnya mereka itu dari Muhajirin, pasti aman. Yang seharusnya tidak aman kan Ansor. Jadi kan Nabi dan sahabat Muhajirin orang-orang Mekah, pindah ke Medina, ditolong sama orang Medina. Digantikan posisinya Nabi sama orang Mekah, yang notabene numpang di kota Medina. Yang seharusnya nggak enak kan sahabat Ansor, karena dipimpin oleh pendatang, kan seperti itu. Tapi karena tingkat kesolehan mereka itu luar biasa, maka mereka pun menerima pembeatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selesai. Abu Bakar ketika sudah menerima itu, ada kalimat-kalimat yang disampaikan oleh orang-orang Ansor, dan Abu Bakar bisa menerima seluruh pendapat yang disampaikan oleh sahabat Ansor. Sehingga Abu Bakar mengatakan kebaikan yang kalian sebut tentang Ansor sama sekali tidaklah salah. Semuanya benar. Bahwa sahabat Ansor yang menolong Nabi, sahabat Ansor yang mendukung Nabi, sahabat Ansor yang membackup perjuangan baginda Rasul, semuanya itu benar. Tentu dengan kalimat yang santun, tidak bengok-bengok gitu loh. Cuman ketahuilah, kata Abu Bakar, kekhalifahan paling layak dipegang oleh kaum Quraisy yang mulia. Nggak bisa kepemimpinan itu dipegang sama orang yang tidak lebih mulia dari Quraisy. Kita di sini yang paling mulia dari kalangan Quraisy, karena sama-sama bangsa Arab. Madinah dan Mekah itu sama-sama bangsa Arab. Tidak pantas ada seorang yang mulia di sana, tapi dipimpin oleh orang yang tidak mulia. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar dan Abu Ubaidah, Umar langsung dengan tegas, nggak mungkin saya menjadi sosok seorang pemimpin sedangkan di tengah-tengah itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Artinya apa? Artinya bahwa Umar bin Khattab mengakui kebaikan Abu Bakar jauh di bawah, jauh di atas Abu Bakar, jauh di atas Umar bin Khattab itu sendiri gitu loh. Artinya Umar itu
mengakui secara real, orang mungkin aku jadi pemimpin. Wong saat ini ada Abu Bakar. Kalaupun harus ada pemimpin, maka Abu Bakarlah orang yang pantas untuk ditunjuk. Maksudnya seperti itu. Aku mau jadi pemimpin andaikan ada seorang Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Abu Bakar mengatakan pemimpin harus dari kaum yang mulia. Kaum yang mulia pada saat itu adalah kaum Quraisy. Bukan dari Khazraj, bukan dari Aus, bukan dari siapa-siapa. Tapi kaum Quraisy. Kan karena di antara Khazraj, Aus, Ansor, Quraisy, itu yang paling mulia adalah kaum Quraisy. Makanya Umar mengatakan, sungguh aku menyukai ucapan Abu Bakar kecuali bagian tentang diriku. Karena memang Abu Bakar mengajukan Umar dan Abu Ubaidah, semuanya yang dikatakan Abu Bakar saya setuju. Ya. Tentang siapa yang berhak menjadi pemimpin, siapa dan lain sebagainya, aku setuju semuanya. Kecuali bagian terakhir. Karena bagian terakhir Abu Bakar menunjuk Umar dan Abu Ubaidah untuk menjadi khalifah. Kata Umar, tapi yang terakhir aku harus setuju. Ya. Aku harus setuju. Dan seketika itu juga Abu Bakar menjabat tangan Abu Bakar As-Siddiq. Umar langsung menjabat tangannya Abu Bakar dan membaiatnya. Ada susares. Baru mulai pekerjaan pertama yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, yaitu mengirimkan bala tentara Usamah yang kemarin, masih ingat mungkin kalian, bahwa sebelum Nabi lagi gerah, Nabi lagi sakit, Usamah menjadi panglima untuk dikirim ke medan perang, tapi tidak jadi karena Nabi gerah. Nah, setelah itu Nabi kapundut, Abu Bakar menjadi pemimpin, Usamah dikirimkan. Apa yang terjadi? Kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Kalau enggak saya tutup dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi saya mendengar kalau gamis punya baju baru ataupun punya baju banyak itu kan ada perhitungannya, ada azabnya. Lah kalau misalnya kita sudah mengetahui itu lalu kita bagi-bagikan bajunya itu kepada orang yang membutuhkan, kepada saudara ataupun orang lain yang nggak punya gamis gitu, nanti itu udah lunas atau udah nggak dipertanyakan lagi di alam akhirat nanti. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya pakaiannya dibagikan gitu maksudnya? Iya, kalau kita punya banyak baju gamis yang nggak kepakai gitu. Nah, kita bagikan, takutnya nanti di alam akhirat. Iya, ya betul. Nanti udah nggak bisa lagi atau gimana? Dipertanggungjawabkan lagi enggak? Oke. Baik. Memang itu jalan yang terbaik. Dulu ada seorang ulama, ini kisah nyata. Ada seorang ulama, gini Bu, usahakan kalimat pertama yang muncul dalam hatimu itu dilakukan saat itu juga. Jangan nunggu. Misalkan hari ini ya, detik ini jenengan habis ngaji misalkan. Misal contoh gitu. Oh, saya mau kasih lah. Saat itu juga harus dikasih. Jangan nunggu, tapi nantilah. Pasti berubah pikiran. Karena ada dua kemungkinan toh. Ya. Ada dua kemungkinan. Satu, tidak jadi. Dua, berubah pikiran. Itu aja. Dan itu sering terjadi. Kenapa? Kalimat bisik pertama tentang kebaikan pasti datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sedangkan bisikan yang kedua, keraguan-raguan itu datang dari setan. Itu pasti. Akan selalu ada dua kalimat yang masuk dalam nurani kita. Itu selalu. Tidak mungkin tidak. Selalu. Antara iya dan tidak. Kasih atau jangan. Itu pasti. Maka saat pertama kali aku duweni niat, aku pengen sodako, saat itu juga harus ditunaikan. Ya, saat itu juga. Aku pengen ngasih 100 entek misalkan. Aku pengen ngasih 100 entek sama Iwamit. Langsung juga. Bu, saya transfer 100 entek. Misalkan ini contoh. Bu, saya transfer sekarang. Nah, kalau nunggu nanti, loh kemarin kan saya baru ngasih 1000. Kenapa saya harus ngasih lagi 100? Nanti akan pertimbangannya seperti itu. Dan itu sudah iblis. Kalimat yang kedua gitu. Walaupun sebenarnya tetap kebaikan. Tapi penuh dengan keraguan. Gitu loh. Itulah yang isyarat yang terimplisit dalam tafsiran ayat fastabiqul khairat. Kalian apal ayat ini, fastabiqul khairat, ayo berlomba-lomba pada kebaikan. Maksudnya bukan hanya sebatas melakukan kebaikan kapan saja, tidak. Tapi yang dimaksud fastabiqul khairat adalah saat jenengan punya pikiran baik, saat itu juga harus ditunaikan gitu loh, maksudnya. Maksud ayat Quran itu gitu loh. Saat jenengan punya niatan baik, saat itu juga harus ditunaikan, jangan tunggu nanti. Kalau tunggu nanti sudah pasti ada dua kemungkinan, satu digagalkan, dua beda acara. Ya. Ya tadinya pengen kasihnya 100 mungkin jadi 50 atau berapa begitu loh. Pokoknya ada selisihnya. Ada kekurangannya. Makanya Al-Quran dengan tegas menyampaikan fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Yang namanya lomba kan pengen menang. Ya kan? Yang namanya lomba pasti pengen yang pertama. Maka saat hari itu, detik itu, orang dalam keadaan punya niatan kebaikan harus ditunaikan saat itu juga. Jangan nunggu detik berikutnya. Nantilah sekalian saya keluar. Orang tadi, Bu. Ya, nggak jadi. Boleh jadi bisikan lain sudah membisikkan hati. Nah, apakah ketika baju-baju yang sudah tidak terpakai itu sudah saya berikan sama orang, sudah tidak menjadi madarat lagi nanti, tidak menjadi tanggungan lagi nanti, tidak dihisab lagi nanti di akhirat? Betul. Manfaatkan itu, baju yang tidak kau pakai, kasih sama orang yang membutuhkan. Ya. Sama orang yang membutuhkan. Agar mereka menggunakan itu. Itu malah lebih aman. Ya. Lebih aman. Atau kalau tidak begini, jenengan kan ya golek duit susah payah, ora gampang kan, tidak gampang. Pas tuku kok dikekna wong kok enak men ngono lho. Minimal begini, Bu, minimal. Pertama kali pakaian yang kalian gunakan itu untuk ibadah. Pertama kali, minimal yang harus kalian lakukan. Ya. Dan ibadah yang paling besar, zikrullahi akbar ay as-sholah. Artinya apa? Gamis pertama yang kalian pakai, pertama kali kalian beli, kalian pakai, itu untuk sholat. Jangan untuk yang lain. Walaupun untuk datang ke pengajian misalkan. Karena datang ke pengajian, ayo kamu datangnya sama siapa? Nanti ditanya seperti itu sama malaikat. Kamu tekon yang pengajian karo sapa? Karo si A, ngobrolin apa? Terus, Bu. Tapi ketika datang, dicuci, pertama kali dipakai untuk sholat, kamu ini beli baju buat apa? Pertama kali di mana kau gunakan? Untuk sholat. Selesai, Bu.
Malaikat pasti akan menangkap ya untuk sholat. Tidak akan pernah ditanya sholat piye, nggak akan pernah, karena apapun sholat bentuknya, yang namanya sholat tetap baik. Selesai. Untuk sholat selesai. Maka pertanyaan berikutnya tidak akan pernah terjadi. Ya. Jadi jangan untuk kondangan, jangan untuk resepsi, jangan untuk pertama kali loh ya. Jangan untuk jalan-jalan dulu, jangan untuk dipamerkan dulu, jangan untuk macam-macam, tapi untuk digunakan sholat terlebih dahulu, insya Allah lebih aman hisabnya, lebih ringan hisabnya. Itu saja ya, sudah jam 7. Boleh tambah nggak Ustaz nih? Hah? Kalau mukena itu kita punya mukena melebihi dari 4 yang dipakai 1 itu gimana? Mukena. Kalau bisa jangan dipakai 1, Bu. Punya 4 dipakai. Jenengan keterlaluan lah. Jangan masa mukena 1 itu aja. Koleksi mukena, Bah. Iya, mukenanya punya 4 hari ada 7 1 kali kontak ganti menolak maghrib pakai ini sama Isa pakai Sulastri timur dulu tuh orangnya, Pak. anggap saja begini, punya 4 warna hitam, putih, merah, maron sama hijau misalkan. Ini contoh saja. Maghrib sama Isya pakai yang hitam. Subuh nanti pakai yang putih misalkan. Zuhur pakai yang hijau. Asar pakai yang warna lain misalkan. Tapi pakai itu Bok jenengan tapi kan nanti kan berarti bekas semua, kotor semua dan lain sebagainya. Loh, uang nilai untuk ibadah kok kalian perhitungan. Sedangkan untuk jalan-jalan jenengan cuma sekali pakai, habis itu dikelabrukan begitu saja kan. Habis itu dicuci, dilempit. Kenapa tidak kau perlakukan itu juga dengan mukena gitu loh. Sedangkan mukena saat itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Kalian ngadep menungsa saja, itu sebagus rupa, sebaik mungkin. Dan serajin itu. Dipakai cuma sebentar, habis itu kelun, dikumbah, dimasukkan lagi. Besoknya pakai lagi. Itu tidak boleh menyimpan mukena ya, Ustaz? Bukan nggak boleh, Bu. Bukan nggak boleh. Boleh-boleh saja. Ning manfaatin jenengan nyimpen ke apa wes aku. Dipakai gonta-ganti, Bah. Kan dipakai gantian, Bah. Hari ini dicuci ganti yang baru, yang udah lama. Iya, artinya kan bisa gonta-ganti kan. Bukan disimpan kan. Boten. Kadang kan beli baru disimpan di lemari nggak dibuka-buka gitu. Ya Allah. Itu keliru. Lah buat apa jangan nimbun? Mbak Mariam. 2 udah cukup. Ya. Yang baru dipakai setahun sekali. Nimbun itu namanya, dan menimbun itu nggak boleh. Zuhur pakai putih, Itu yang baru buat asar keluar, pakai hitam. Buat pengajian yang itu nggak apa-apa. Khusus ada yang untuk khusus keluar dan lain sebagainya. Ini nggak apa-apa lah ya. Yang penting aja beli terus sampai kayak irang-irang metu irang-irangnya kayak puyun apa-apa. Putiken, Bah. jamur. 4 ya gantian, Bah, dicuci, disimpan, dipakai yang udah kayak gitu, Bah. Pokoknya dinggo ngono lho. Pokoknya dinggo ya. Aja ora dinggo. Nggih, Bah. Ampun nggih. Nggih, matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina habibina syafiina karimina tukhina maulana Muhammad
وسلم ورد تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله جميعا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل واعصمنا من البلاء والوباء والطاعون وانشر الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحسن مرادنا بالخير اللهم بعدنا من الشر والعصيان اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا محول الحال والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال اللهم يا كسر النوال ويا خالق جميع الأفعال وفقنا لنية الخير في جميع الأقوال والأحوال اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت الناس إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.